Myeondok kemudian mengetuk pintu gerbang. Beberapa saat kemudian, seorang penjaga membuka pintu. "Siapa kamu? Kenapa kau datang ke sini selarut ini?" tanya penjaga kepada Myeondok. "Aku seorang guru dari Akademi Murim," jawab Myeondok memperkenalkan diri. Penjaga itu memperhatikan Myeondok, amatlah mustahil menurutnya, orang lemah di depannya merupakan seorang guru akademi. "Ini sudah larut malam, jadi kau bisa datang lagi besok," ucap penjaga sembari menutup pintu gerbang. Beberapa saat pun berlalu, Myeondok telah berada di atas pintu gerbang. "Bukankah ini cuma kunjungan ke rumah, jadi tak perlu membuat keributan," ucap Myeondok sembari mendeteksi keberadaan energi Ki di sana. Dari sebuah bangunan, terpancar energi Ki yang amatlah besar. "Aku dapat merasakan jumlah energi yang amat banyak dari tempat itu. Seharusnya, tempat itu merupakan kediaman kepala keluarga Namgung," gumam Myeondok berlalu pergi menuju tempat itu. Berpindah ke desa tempat rombongan bermalam. "Ngomong-ngomong, kenapa para asasin itu menyerang kalian?" tanya Pak Tua Seogul kepada Jung Hyuk. "Sepertinya aku tahu," jawab ketua rombongan melangkah masuk. Dari kantong bajunya, dia keluarkan sebuah kotak kayu. Ketua rombongan kemudian membuka kotak kayu itu. "Kenapa isinya kosong?" tanya Jegalmi. "Ini semua dimulai ketika nama grup dagang kami mulai terkenal. Kemudian, mereka muncul di depan pintu kami. Ketua grup pedagang Jongcheon, ketua grup pedagang Suseong, dan ketua grup dagang Manso. Alih-alih memulai perselisihan, mereka malah mencoba untuk mempererat pertemanan dengan kami. Ketika atmosfer mulai bagus, mereka kemudian menyarankan sebuah barang yang tidak boleh didistribusikan. Kami tidak tahu, dan tidak mau tahu apa itu. Barang itu hanya boleh dijual kepada mereka yang tahu kode rahasianya. Sebagai pedagang, ayahku tidak mau melakukan sesuatu yang tidak dia tahu, dan kami pun menolak tawaran mereka. Sejak saat itulah, mereka mulai bersekongkol untuk menjatuhkan kami. Mereka meninggalkan kotak kayunya, tapi, ketika kami buka, isinya sudah kosong. Mungkin mereka sudah memperkirakan penolakan kami," terang tetua rombongan menjelaskan. "Jadi, asasin yang dilawan Namgung Mae, pasti juga dikirim oleh aliansi pedagang," timpal Jegalmi. "Benar, itu dugaanku, tapi sekarang itu hanya sebuah perkiraan," jawab ketua rombongan. "Kira-kira apa isinya?" tanya Jegalmi. "Entahlah, kami juga penasaran." "Mungkinkah ini?" ucap Pak Tua Seogul sembari memperlihatkan kotak serupa. Semua orang terkaget melihat Pak Tua Seogul juga memilikinya. "Kami sekarang sedang menginvestigasinya. Lihatlah," ucap Pak Tua Seogul sembari membuka kotak kayu itu. Dalam kotak itu, terdapat sebuah eliksir. "Eliksir apa itu?" ucap Jung Hyuk. "Entahlah, jika ini sebuah eliksir, maka mustahil ini eliksir biasa. Aku ambil ini secara diam-diam, ketika para dokter faksi iblis bertengkar untuk mendapatkannya," ucap Pak Tua Seogul. "Sepertinya ada sebuah rahasia di belakangnya," ucap Jegalmi. "Memang mencurigakan, apalagi, eliksir ini sepertinya sudah beredar ke seluruh Central Region. Jadi, analisis eliksir ini, ditugaskan kepada Sekte Pengobatan dan Sekte Sakondang," ucap Pak Tua Seogul. Semua orang berpikir, kira-kira siapa yang mendistribusikan eliksir itu. Murim yang damai, mungkin akan terguncang nantinya. Dan kau Namgung Mae, berlawanan dengan pendapat orang tentangmu, kau adalah orang yang menarik, gumam Seogul sembari melirik tubuh Mae yang tak sadarkan diri. Berpindah ke kediaman klan Namgung. Kepala klan Namgung merasakan adanya penyusup di daerahnya, Namgung Jo pun segera keluar. Gui Myeondok akhirnya berhadapan dengan Namgung Jo. "Siapa kau? Beraninya kau menyusup ke kediaman Namgung tengah malam begini," ucap Namgung Jo kepada Myeondok. "Aku sengaja memakai topeng, agar kau mengenaliku," ucap Myeondok. "Siapapun bisa memakai topeng. Kau mau mengaku sebagai Gui Myeondok hanya karena kau menggunakan topeng itu," ucap Namgung Jo. "Apa ada cara lain untuk membuktikan diriku?" tanya Myeondok. "Akan kupastikan sendiri," teriak Namgung Jo melepaskan energi, mengikat Myeondok dan membawanya keluar kediaman klan Namgung, kemudian menghempaskannya. "Metodemu sepertinya berlebihan," ucap Myeondok. "Sepertinya tak berlebihan, jika kau memang benar-benar Gui Myeondok," jawab Namgung Jo. "Kepala klan Namgung, kau terlalu curiga," ucap Myeondok sembari membersihkan debu di bajunya. "Bukankah ini adalah dunia, di mana hal-hal palsu bertebaran? Di tempat ini, kau dapat menggunakan kekuatan aslimu dengan nyaman," ucap Namgung Jo.
Buktikan kepadaku, bahwa kau benar-benar Gui Myeondok, lanjut Nam Gung Jo mengerahkan energi dalam, kemudian menyerang Myeondok. Lesatan energi terang berpendar menghantam bebatuan yang dilewatinya. Melihat musuh di depannya menghindar, secepat kilat Nam Gung Jo padatkan energi di tangannya, membentuk pedang Ki, kemudian melakukan serangan. Tebasan pedang Ki amat dahsyat mengarah ke tubuh Myeondok, akan tetapi, dengan secepat kilat, Myeondok menghindar, ledakan besar pun tercipta. Tak berhenti di sana, Nam Gung Jo tanpa henti melancarkan serangannya. Kuakui, pedang Ki kepala klan Nam Gung amatlah tajam rupanya, gumam Myeondok sembari memfokuskan energi Ki di tangannya, menangkis serangan Nam Gung Jo. Setidaknya kau harus mampu melakukan ini, jika kau berani mengaku sebagai Gui Myeondok, ucap Nam Gung Jo. Apa kau masih mencurigaiku? Tanya Myeondok. Kau setidaknya berada pada alam tak terkendali, tapi, bukan berarti kau itu Gui Myeondok. Meskipun alam tak terkendali, ada banyak ahli yang mencapai alam itu. Jadi, tak diragukan lagi, aku harus memeriksa apakah aku benar-benar melawan Gui Myeondok, ucap Nam Gung Jo melepaskan beberapa kilatan energi Ki, melesat menghujam ke arah Myeondok. Dentam-dentum serangan menyebabkan ledakan bertubi-tubi. Myeondok dengan lihai mampu menghindari setiap serangan. Di Murim, ada yang disebut Extraordinary Triads. Pendar energi Ki terlihat menggumpal terfokus di tangan Nam Gung Jo. Makhluk yang jauh melampaui Extraordinary Triads itu, lahir di dunia Murim. Awal dari perang panjang antar kerajaan, dan kontributor terbesar dari perang itu adalah Gui Myeondok. Tampaknya, perang itu pasti belum selesai, ucap Nam Gung Jo. Sepintas, Nam Gung Jo teringat ketika berada di medan perang. Nam Gung Jo muda tampak terluka tak mampu melawan musuh di depannya. Ketika hampir sudah ajal menjemputnya, sosok legendaris menyelamatkan nyawanya. Dialah Gui Myeondok. Meniru orang seperti itu, seharusnya kau tahu seberapa besar dosamu itu, teriak Nam Gung Jo menembakkan pusaran energi pada tubuh orang di depannya. Pusaran energi itu amatlah dahsyat kiranya, meluluh lantahkan apa saja yang dilewatinya. Myeondok tak bergeming dari posisinya, dengan tenang, Myeondok menahan dahsyatnya serangan itu dengan satu tangan saja. Pusaran energi itu hancur tak bersisa, menghancurkan serangan terkuatku dengan begitu mudahnya. Apa dia benar-benar jauh di atasku, gumam Nam Gung Jo tak menyangka. Aku datang kemari bukan untuk bertarung, melainkan sebagai guru Nam Gung Mae, ucap Myeondok sembari membuka topengnya. Terbelalak mata Nam Gung Jo mendengar perkataan Myeondok. Kau benar-benar Gui Myeondok yang asli, ucap Nam Gung Jo. Beberapa saat pun berlalu, di atas atap kediaman klan Nam Gung. Maafkan aku sudah bersikap tidak sopan. Kau datang kemari karena putraku yang terkecil bukan? Ucap Nam Gung Jo. Apa yang ingin kau ketahui dariku? Tanya Nam Gung Jo kepada Myeondok. Aku sering memperhatikan dantian Nam Gung Mae, Ki dalam tubuhnya. Aku mencurahkan sepertiga hidupku, mencoba untuk membagi Ki dalam dantiannya. Kami mengerahkan seluruh kekuatan, untuk mencari tahu racun apa yang ada dalam tubuh Mae, tapi semuanya sia-sia, tak ada seorang pun yang mengetahuinya. Jadi, aku menaruh harapan pada Akademi Murim, ucap Nam Gung Jo menghela nafas. Sudah kuduga, sebenarnya ada metode yang dapat mengatasi keadaan Nam Gung Mae, ucap Myeondok. Metode apa itu? Cepat lakukan pada Mae, desak Nam Gung Jo. Metode itu bernama Won Ryun Gui Gong. Metode ini merupakan metode yang kuciptakan sendiri. Aku tidak tahu apa dia bisa mempelajarinya, tapi, sebenarnya aku tidak berniat untuk meneruskan seni bela diriku pada generasi selanjutnya. Meski begitu, di era yang damai ini, Myeondok menghentikan ucapannya. Seorang penerus. Karena aku tahu betapa beratnya meneruskan seni bela diri seseorang, aku tidak bisa memaksanya, gumam Nam Gung Jo dalam hati. Maafkan aku karena tidak berpikir panjang. Tolong fahami, bahwa sebagai seorang ayah, aku sangat khawatir, ucap Nam Gung Jo sembari menundukkan kepala. Akan aku putuskan untuk meneruskan seni bela diriku atau tidak, setelah mengamatinya lebih lama, pungkas Myeondok. Karena aku sudah mendengar semua hal yang ingin aku ketahui, sekarang aku harus kembali, latihan anakmu belum selesai, ucap Myeondok hendak pergi. Apa kau tidak penasaran kenapa aku memanggilmu palsu setelah aku melihatmu? Myeondok menghentikan langkahnya. Ada rumor yang beredar bahwa Gui Myeondok sedang menghukum dunia. Faktanya, banyak pasukan dari fraksi iblis yang waspada terhadapmu. Apakah menurutmu tidak aneh? Kau selalu ada di akademi, dan sekarang, ada Gui Myeondok lain di luar sana, papar Nam Gung Jo menjelaskan kepada Myeondok.
Mungkin era yang damai ini akan segera berakhir, ucap Myeondok. Berpindah ke desa tempat Mae dirawat. Mae akhirnya sadarkan diri. Semua orang segera menghampiri Namgung Mae. Keesokan harinya, kelompok pedagang memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan, Eng Reong merasakan adanya pertarungan. Dan benar saja, beberapa bandit sedang mengejar seseorang. Tampaklah seseorang dengan kain menutupi wajahnya. Orang itu, kelihatannya salah satu murid Sekte MA, ucap Seogul. Mendengar Sekte MA, Won Pyo tersentak kaget, mengingat, Sekte MA adalah sekte idaman dari setiap murid kuil Shaolin. Wajahnya mulai merona, mengingat pesona murid Sekte MA yang amat mempesona. Sekte MA merupakan sekte khusus wanita, kecantikan dan keanggunan menjadi sifat mutlak yang tak dapat dipisahkan dari mereka. Sementara Won Pyo masih tercengang tak mampu berkata-kata. Sebuah pencapaian tersendiri bagi setiap murid kuil Shaolin, dengan mampu melihat sosok anggun murid Sekte MA. Dan sekarang, pencapaian terbesar berada di hadapan Won Pyo. Bertarung dan menyelamatkan salah satu murid Sekte MA. Akan menjadi sejarah dan torehan terbesar yang kelak akan dia ceritakan kepada seluruh saudara-saudaranya. Terpojok sudah murid Sekte MA nampaknya. Hingga, sebuah tebasan pedang membelah penutup wajahnya. Betapa terkejutnya Won Pyo dan semua orang di sana, termasuk admin juga, melihat kenyataan di depan mata. Sosok anggun nan mempesona Sekte MA yang melegenda, hancur seketika. Ekspektasi tak sesuai realita. Won Pyo hampir tak sadarkan diri melihat kenyataan di hadapannya. Beraninya kalian mempermainkan seorang wanita. Aku, Ahrin, tak akan pernah memaafkan kalian. Ucapnya dengan wajah sangarnya. Ahrin, dari Sekte MA dan murid kelas kelinci Akademi Murim. Kukira kau sedikit cantik dengan penutup wajah itu, tapi melihat wajahmu saat ini, aku jadi ingin muntah, ucap salah satu bandit itu. Geram rupanya Ahrin mendengar penghinaan para bandit itu. Pendar cahaya energi bertarung terpancar dari tubuhnya. Mae dengan sikap keadilannya, tak tinggal diam. Mae maju menantang di garis depan. Nampaknya, apa yang dilakukan Mae memberikan kesan tersendiri kepada Ahrin. Pertarungan pun tak terhindarkan. Amat banyak manfaat pertarungan Mae melawan assassin sebelumnya. Setiap murid kelas ular, berjuang dengan gigi untuk melewati batasannya, mempergunakan senjata yang diberikan gurunya dengan sebaik-baiknya. Akhirnya, peningkatan pesat mereka dapatkan. Melihat pertarungan dari teman-temannya, Mae merasa dirinya masih jauh berada di belakang mereka semua, membuat Mae termotivasi untuk terus berusaha mengubah dirinya. Jung Hyuk menyaksikan perkembangan murid-muridnya. Mereka mampu menggunakan senjata mereka dengan lebih baik, gumamnya. Beberapa saat kemudian, seorang wanita cantik pun datang. Wanita itu bernama Eon Yeonwi, seorang guru Akademi Murim kelas kelinci. Ahrin, tahukah kau berapa lama aku mencarimu, ucapnya kepada muridnya. Sementara dari rimbunnya pepohonan, seorang asasin sedang mengintai. Berpindah pada sebuah rumah, asasin pengintai melapor perihal kegagalan penyergapan kepada pimpinannya. Tiba-tiba, sebuah merpati hinggap membawa pesan kepadanya. Kita sudah mendapatkan izin, pergi dan laksanakan rencananya malam ini, ucap pimpinan asasin sembari merobek surat di tangannya. Kali ini aku akan membunuh mereka semua, terutama tetua dan bocah itu, lanjutnya. Berpindah ke tempat di mana Mae beserta rombongan beristirahat. Semua orang tengah asik berbincang-bincang, tanpa tahu bahwa dari gelapnya malam hutan, menyimpan berbagai macam bahaya. Tiba-tiba, Pak Tua Seogul merasakan adanya pergerakan. Para asasin itu kemudian mengepung rombongan pedagang. Kalian semua, segera bersiap. Mereka datang lagi. Ternyata Jung Hyuk juga merasakan hal yang sama, dan segera berlari menuju para muridnya berada. Dengan tanpa diduga, seorang asasin melancarkan serangan. Namun, dengan sigap, Seogul menangkis serangan itu. Sebelumnya kalian lari seperti tikus, sekarang beraninya kalian menyerang kami, teriak Seogul sembari menahan serangan asasin. Akan kami tunjukkan apa yang bisa kami lakukan. Kalian semua, segera keluar, dan cepat bunuh semua orang yang ada di sini, teriak pimpinan asasin memerintah anggotanya. Puluhan asasin kemudian menyerang bersama. Dengan secepat kilat, semua orang membentuk formasi. Bentrokan pun tak terelakkan, dengan sekuat tenaga mereka melawan para asasin itu. Kalah jumlah, tak menciutkan nyali para murid. Mo Yongbo dengan gagah berani melawan beberapa asasin sekaligus. Mereka kuat, apakah Mae benar-benar melawan mereka, gumam Mo Yongbo.
Guru Yeonwi, dengan benang energinya mengontrol asasin itu kemudian membunuh musuh-musuhnya. Pertarungan semakin sengit, tampaknya para asasin mulai terpojok. Jadi, bukan cuma dia, semua orang bertarung dan bertambah kuat, gumam pimpinan asasin. Kau adalah salah satu ketua klan terkuat, jadi, mereka mungkin adalah murid-murid terbaik, ucap pemimpin asasin. Sekarang, karena kau sudah paham situasinya, kusarankan kau menyerah saja, ucap Seogul. Kau terlalu awal menyimpulkan. Apakah kau yakin? Kami datang tanpa rencana, jawab pimpinan asasin. Seogul terdiam memperhatikan. Kalian semua boleh memakan eliksirnya, perintah pimpinan asasin kepada anggotanya. Semua asasin kemudian mengeluarkan eliksir lalu memakannya. Seogul tercengang melihat eliksir yang mereka makan. Pil apa yang mereka makan? Jangan bilang eliksir itu, gumam Seogul dalam hati. Perubahan mulai nampak dari tubuh para asasin itu. Dari tubuh mereka, meledak aura berwarna merah menyala. Secepat kilat, para asasin itu menyerang. Wonpyo mencoba menghadang tebasan asasin itu, namun nahas, Wonpyo terpental tak sanggup menahan serangan. Eng Ryong segera memeriksa keadaan Wonpyo. Orang itu tiba-tiba menjadi kuat setelah memakan eliksir itu, gumam Mae dalam hati. Berpindah ke suatu tempat bernama Noxalgok, markas dari para asasin. Seorang asasin tampaknya sedang menghadap sang ketua. Ketua, saya masih memiliki banyak keraguan tentang misi ini. Kita hanya perlu melakukan pekerjaan kita. Apa yang perlu dikhawatirkan, jawab ketua asasin. Barang yang mereka perdagangkan, sepertinya berbahaya tuan, lanjut asasin itu. Benar, sangat berbahaya, akan tetapi juga menarik di waktu bersamaan. Segera setelah kau mengkonsumsinya, kekuatanmu akan langsung meningkat pada taraf yang berbeda. Kalian akan menjadi lebih kuat dengan memakan semangat hidup kalian. Itu tercipta khususnya bagi kita para asasin. Dibandingkan bunuh diri atau minum racun, bukankah lebih baik berusaha hingga akhir, terang ketua itu kepada bawahannya. The Blood Explosion Elixir. Hari ketika benda ini menyebar ke seluruh penjuru murim, adalah hari di mana kedamaian akan berakhir, teriak tetua itu. Berpindah ke lokasi pertarungan, ledakan energi tampak meluap-luap dari tubuh asasin. Apa yang terjadi? Tanya Seogul dalam hati. Aku penasaran, apakah kalian mampu melawan orang-orangku? Ucap pemimpin asasin kemudian menghilang. Sementara di sisi lain, Jegalmi dengan sekuat tenaga melawan seorang asasin. Namun, perbedaan kekuatan nampaknya begitu besar, Jegalmi harus terkena pukulan asasin, menyebabkan Jegalmi terpental. Mo Yongbo dengan cepat menangkap tubuh Jegalmi. Kau tidak apa-apa Jegalmi, ucap Mo Yongbo. Pada level kami saat ini, kami bukanlah lawan mereka. Setidaknya mereka sudah mencapai alam puncak. Tak bisa dipercaya, hanya dengan memakan satu eliksir itu, kekuatan mereka meningkat dengan pesat, gumam Jegalmi dalam hati. Pada situasi ini, semua orang nampaknya kewalahan menghadapi serangan para asasin. Beraninya kalian yang hanya bergantung pada eliksir mengamuk. Teriak Seogul melepaskan energi petarung menghempaskan asasin. Eng Ryong, segera bawa Wonpyo ke tempat yang aman, perintah Jegalmi. Mo Yongbo, Namgung Mae, kita bertiga akan membantu para guru. Mereka bertiga pun membentuk formasi. Setidaknya, kita bertiga harus membunuh satu asasin, ucap Jegalmi sembari menyerang bersama. Namun, serangan yang mereka lancarkan, tak sedikit pun mampu menggores tubuh asasin itu. Bahkan, meski kami bertiga melawan, masihlah belum cukup, gumam Jegalmi. Di sisi lain, pimpinan rombongan pedagang hendak dibunuh oleh pimpinan asasin. Mae yang melihat itu, segera berlari untuk menyelamatkan. Mae, tetap pada formasi, teriak Jegalmi mengingatkan. Akan tetapi, Mae tak menghiraukan. Tanpa ragu, Mae berlari sekuat tenaga, tak dipikirkan keselamatannya, yang ada di benaknya, menyelamatkan pimpinan rombongan pedagang adalah prioritas utama. Kena kau bocah, ucap pimpinan asasin dengan seringai psikopatnya. Rupanya, semua itu hanya siasat asasin untuk memancing Mae masuk ke dalam jebakannya. Mae menghujamkan pedangnya, namun sayang, asasin itu telah menyiapkan segalanya, ditangkis serangan itu, lalu asasin itu menghujamkan pedangnya. Mae pun tertusuk di bagian pundaknya. Dengan cepat, Mae mundur menjaga jarak. Hei bocah, cobalah untuk pamer seperti terakhir kali, tantang asasin itu kepada Mae. Mae mengingat sosok asasin di depannya adalah asasin yang telah dilawannya. Bocah lemah,
Kau adalah mangsa dari yang kuat. Teriak asasin sembari melepaskan serangannya. Mae menghindari serangan asasin itu. Tak cukup di situ, asasin kemudian mengeluarkan salah satu tekniknya, melepaskan tali besi, kemudian menghujam tepat ke arah Mae berada. Tanpa pikir panjang, Mae melompat sembari mengarahkan serangan untuk memotong senjata asasin itu. Nampaknya usaha Mae berhasil. Akan tetapi, secara tak terduga, serangan susulan asasin itu lancarkan. Beruntung Mae mampu menghindari serangan itu, sehingga tak mengenai bagian vitalnya. Bocah, ternyata kau mampu menghindar seperti seorang expert, ucap asasin kepada Mae. Di sisi lain, Jegalmi dan Mo Yongbo tengah sibuk menghadapi salah satu asasin. Walau berbagai serangan mereka daratkan, tak sedikit pun mampu melukai tubuh asasin itu. Sepintas, Mo Yongbo memperhatikan pertarungan Mae. Musuh yang Mae hadapi lebih kuat dibanding musuh yang kami hadapi, meskipun belum mengkonsumsi eliksir. Apa dia pimpinannya? Gumam Mo Yongbo bertanya. Dari arah depan, sebuah tinjuan tiba-tiba menyasar tubuhnya. Mo Yongbo terhempas, dengan sigap, Jegalmi menangkap tubuh Mo Yongbo. Aku tidak berhutang apapun kepadamu, ucap Jegalmi kepada Mo Yongbo. Namun, sebuah cipratan darah menarik perhatian mereka berdua. Semua orang tercengang melihat salah seorang temannya tertebas dan terluka. Kembali pada beberapa saat sebelumnya, Mae berjuang dengan sekuat tenaga, melawan pimpinan asasin di depannya. Berbagai macam teknik telah dia kerahkan, akan tetapi, amat besar rupanya, perbedaan di antara keduanya. Hingga, pada akhirnya Mae tak lagi mampu menggerakkan tubuhnya, pasrah dia jadinya. Mae menutup kedua matanya, seraya berucap, mungkin ini adalah akhir dari perjalananku. Namun hal tak terduga terjadi. Ahrin yang kala itu tengah bertarung, melihat Mae sedang dalam keadaan berbahaya. Dia putuskan untuk pergi dan menyelamatkan nyawa sosok pahlawannya. Ahrin terluka lalu ambruk di depannya. Mae tercengang tak mampu berkata-kata. Tak bisa kupercaya, orang bodoh ini membiarkan dirinya terluka demi menyelamatkanmu. Bukankah anjing ini pantas untuk mati? Ucap pemimpin asasin sembari tertawa. Mae sudah tak mampu lagi menahan emosinya. Secara tiba-tiba, energi petarung Mae meluap-luap. Mae jatuh dalam keadaan berserk. Berserk kali ini lebih kuat dari sebelumnya, ucap Jung Hyuk. Amat beda penampakan Mae, garang nan beringas, terlihat dari sorot mata nambung Mae. Mae hajar asasin yang menyerangnya. Tak tampak sedikit pun ketakutan dalam diri Mae. Dengan mudah, Mae mematahkan semua serangan asasin yang ditujukan kepadanya. Terlihat, dua asasin sudah tepar di depannya. Mae melepaskan aura bertarungnya, dan menarik perhatian para asasin. Kenapa mereka merespon bocah nambung itu? Tanya Seogul. Semua asasin mengarahkan serangannya kepada Mae. Dengan mudahnya, serangan para asasin diredamnya. Ada apa dengan bocah itu? Apa dia juga makan eliksir? Tanya Seogul. Tidak, dia juga berada dalam kondisi seperti ini ketika pertama kali datang ke akademi. Jawab Jung Hyuk. Sejak awal, informasi tentang pil itu sedikit sekali. Seharusnya aku mengetahui tentang benda itu lebih cepat. Pertarungan ini seperti pertarungan hewan buas. Energi mereka sangat kuat. Kekuatan hidup mereka merembes keluar, sampai-sampai mengeluarkan energi sekuat itu. Tapi, yang dikeluarkan bocah itu bukanlah energi kehidupan, melainkan lebih mirip energi Ki, gumam Seogul dalam hati. Ledakan peraduan energi dari pertarungan Mae membuat Jegalmi dan Mo Yongbo tertekan. Keadaan ini sama seperti ketika dia mengikuti tes pendaftaran akademi. Tapi, kekuatannya berbeda dari saat itu, gumam Mo Yongbo. Dia bukanlah Namgung Mae yang aku kenal. Apa ini rahasia yang disembunyikan kepala klan Namgung? Gumam Jegalmi bertanya-tanya. Mae sendiri melawan seluruh sisa-sisa asasin. Semua asasin mengepung Mae. Pada akhirnya, tubuh Mae tertimbun di antara para asasin. Kalian kenapa hanya berdiri? Cepat selamatkan bocah itu, jika dibiarkan, bisa saja dia mati, teriak Seogul kepada semua orang di sana. Jegalmi dan Mo Yongbo langsung merespon perintah Seogul, dengan cepat melesat untuk menolong Mae. Ketika mereka hendak mengangkat tubuh asasin, mereka tercengang, melihat tubuh asasin tak bergerak. Tiba-tiba, sebuah cahaya energi terpancar menghempaskan tubuh asasin ke udara. Pada titik ini, Mae sepertinya telah kehilangan kesadarannya. Dengan kekuatannya, menyerang ke arah mereka berdua. Tak tinggal diam menunggu serangan menyasar tubuhnya,
mereka hadang serangan Mae dengan mengerahkan energi ke telapak tangan mereka. Peraduan kekuatan di antara mereka tak terelakkan, menyebabkan mereka terpental ke belakang. Jegal Mi dan Mo Yongbo tampaknya terluka. Kalian tidak apa-apa, ucap Jung Hyuk sembari menghadang tubuh kedua muridnya. Kami tidak apa-apa, sepertinya Namgung Mae tidak mengenali kita, ucap Jegal Mi. Kalian berdua mundurlah, biar aku yang tangani, ucap Jung Hyuk sembari melangkah maju. Luapan energi petarung terpancar dari tubuh keduanya. Jung Hyuk bersiap dengan kuda-kuda bertarungnya. Sementara di sisi pimpinan asasin, tampak terluka, akibat kalah beradu kesaktian dengan Mae. Aku tidak boleh kalah melawan keparat faksi keadilan itu, ucapnya sembari mengambil eliksir serupa, kemudian mengkonsumsinya. Sementara itu, di sebuah tempat, di dalam hutan, Myeondok terlihat sedang menunggu rombongan. Aneh, seharusnya mereka sudah ada di sini, kenapa mereka belum muncul? Apa terjadi sesuatu? Ucap Myeondok mengkhawatirkan murid-muridnya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu alur ceritanya. Sampai jumpa pada episode berikutnya, semoga kalian terhibur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.